Shalom saudara semua terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk belajar bersama-sama di dalam mengimani firman Tuhan, firman yang hidup bagi setiap kita saudara dan semua. Tapi sebelum saya mengajak untuk berbagi dalam sharing firman ini, saya mengajak semuanya kita terlebih dahulu berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di malam yang indah, yang baik ini Tuhan membawa kami hingga saat ini berjumpa lewat media ini Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan, karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang menonton, yang mendengar, terlebih yang melakukannya Tuhan, agar kami bersama-sama beroleh bagian di dalam kerajaan-Mu lewat firman-Mu ini Tuhan. Iman percaya kami kepada Tuhan semakin dikuatkan, kokoh terlebih dalam menjalani hari-hari ini. Kami percaya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, pimpin, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, kami dapat dimengerti oleh firman-Mu ini, dan jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan, jadikan pribadi kami Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya mau mengajak saudara semua untuk belajar sharing firman Tuhan di malam ini yang terkutip dari 2 Samuel 19 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Perikopnya, raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. Saya ulangi sekali lagi, 2 Samuel 19 ayat yang ke-15 sampai 23. Perikopnya, raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Begini firman-Nya. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberangi sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Ziba hanya keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini
pada hari Tuanku Raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf menyongsong tuanku raja. Lalu berbicaralah Abisai anak Zeruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Inilah firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, yang dimana kehidupan Raja Daud dipenuhi dengan kuasa, dengan kasih. Di saat dia berkuasa sebagai raja, di saat dia berkuasa di dalam sesuatu negeri yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi dia melibatkan Tuhan, dia membawa hatinya Tuhan, memiliki hatinya Tuhan, dia memperoleh kasih dari Tuhan, dan Tuhan berbicara kepadanya, kasihilah sesamamu. Sehingga lewat hati raja kepada Simei yang dinyatakan oleh anaknya Zeruya yang bersorak, yang mengaku bahwa diperkatakan hari ini Simei bin Gera harus dihukum mati. Tetapi bagi raja itu tidak berkenan, tidak baik. Karena raja memiliki kasih yang benar-benar, yang berasal kasihnya daripada Tuhan Yesus, sehingga dia mengasihi Simei bin Gera, sehingga dia berkata, hari ini kamu kubebaskan, hari ini kamu benar-benar bebas dari hukuman mati, yang mana tadinya setelah hukuman mati ditangguhkan kepadanya, yang mana tadinya hukuman mati akan diterimanya pada hari itu, tetapi lewat kasih seorang raja kepadanya, sehingga dia dibebaskan, bahkan beroleh kehidupan yang baru. Jadi bagaimana kalau kita lihat untuk kehidupan kita yang sehari-hari ini, yang sekarang ini, bagaimana kita menggambarkannya, bagaimana kita menjalankannya. Siapakah yang dimaksud di sini raja? Dan siapakah yang dimaksud di sini yang menghendaki kematian seseorang? Di sini jelas itu ulah iblis atau setan. Tetapi ketika Simei bin Gera berlari menyongsong raja, memohon ampun, bersujud, bahwa dia mengakui segala kekuasaan dan mengaku dosanya di hadapan raja. Bagaimana dengan pribadi kita ini? Jikalau kita lari, jikalau kita datang mencari wajah Tuhan, dimanapun kita berada, kita berserah kepada Tuhan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam segala tingkah laku, usaha, upaya kita di dalam dunia ini. Apapun dosa kita, apapun kejahatan kita, saya percaya saudara pun diampuni, saya pun diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iblis atau setan yang mengingkar kematian setiap kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa direngkutnya, tidak akan pernah bisa dibawakannya ke dalam maut, yaitu
kebinasaan yang membawa kita ke dalam neraka. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dengan kasih karunia. Jadi apa yang kita lakukan untuk mencari kebenarannya, melakukan kebenarannya, inilah jalan yang Tuhan berikan sehingga kita diselamatkan, sehingga kita tidak masuk menjadi di dalam dunia orang mati. Seperti Shimei bin Gera diselamatkan oleh raja, tetapi sesungguhnya itu adalah kasih anugerah dari Tuhan Yesus, bahwa Raja Daud berbicara, Raja Daud berkata, hari ini kamu bebas, hari ini kamu lepas, tetapi pada hari ini juga, pada kesempatan ini juga, Tuhan Yesus berbicara kepada saya dan saudara bahwa hari ini, malam ini kita dibebaskan, bahkan beroleh kehidupan yang baru, bebas dari dosa. Jadi inilah yang harus kita jaga, inilah yang harus kita lakukan. Yang mana kita hidup di dalam kebenaran, karena di dalam kita sesama, saya dan saudara berbicara, kasihilah sesamamu, tetapi Tuhan Yesus berbicara, kasihilah musuhmu. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada kekekalan, kehidupan yang baru, yang kita peroleh lewat kasih, yang kita peroleh lewat kebaikan kemurahan Tuhan. Inilah yang menjadi firman Tuhan buat kita, inilah yang menjadi keuntungan firman Tuhan berbicara kepada kita, membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi dunia boleh berbicara menghendaki kematian, menghendaki kehidupan seseorang masuk ke dalam dunia orang mati, masuk ke dalam maut. Tetapi Tuhan Yesus berbicara, aku mengasihimu sehingga engkau beroleh kehidupan, tidak hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam terang, hidup di alam yang kekal. Surga menanti lewat kasih karunia, lewat kemurahannya, sehingga saya dan saudara hari ini menikmati bersama-sama hari ini sampai Tuhan datang, sampai Yesus datang. Inilah firman Tuhan yang menyegarkan tulang-tulang yang sakit, yang menyembuhkan dan menguatkan saya dan saudara. Jadi biarlah firman ini sama-sama, firman ini membawa saya dan saudara lebih dikuatkan lagi, lebih dimampukan lagi untuk maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah kekuatan firman untuk kita malam ini. Semoga saudara-saudari dihiburkan dan terlebih dikuatkan iman percayanya bertumbuh, iman percayanya berbuah semakin maju di dalam segala hal. Kaya di dalam nama Yesus bukan berarti kaya untuk dunia, tetapi kebajikan itulah yang menjadi bagian kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara. Inilah firman dengan akhir kata. Semoga kita semua dalam perlindungannya dan tetap andalkan Tuhan dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Salam sehat, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.